teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan saya. Ya, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum kenal, kita perkenalan dulu ya. Jadi, teman-teman perkenalkan nama saya Fadel di Mahir Digital ini. Kebetulan saya juga sebagai mentor ya, khususnya lebih tepatnya mentor mengenai marketplace ya. Mungkin sebelumnya, sebelum teman-teman gabung di Mahir Digital ada beberapa juga ya, atau sebagian yang pernah ketemu juga kita di webinar ya, yang mana sekali lagi saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang baru bergabung. Dan teman-teman beruntung banget ada di platform bisnis Mahir Digital ya, yang platform pembelajaran bisnis online yang Mahir Digital ini, yang mana setiap periode, setiap waktunya kita akan selalu mengupdate materi-materinya, termasuk yang teman-teman baru saksikan saat ini, yaitu adalah kita melakukan update dari sisi materi, yang salah satunya adalah materi marketplace yang langsung saya bawakan, teman-teman ya. Kebetulan memang beberapa waktu terakhir cukup banyak ya yang bertanya mengenai gimana sih tutorial cara iklan di marketplace, cara optimasi toko di Shopee, Tokopedia, cara menjalankan iklan-iklan, campaign, promosi marketplace, biar marketplace-nya penjualannya melesat seperti itu ya. Nah, cukup banyak yang bertanya seperti itu. Nah, beruntung banget sekarang teman-teman sudah bisa menikmati fasilitas e-course marketplace dari Mahir Digital yang dibawakan langsung nih oleh saya pribadi. Oke, sebelumnya teman-teman izinkan saya cerita sedikit ya sebelum kita memulai materi. Jadi saya kurang lebih udah mulai digital marketing dari 12 tahun yang lalu ya, kurang lebih dari tahun 2013, yang mana kurang lebih dari 6 sampai 7 tahun belakangan saya cukup banyak ngulik soal marketplace gitu ya. Jadi mungkin di sini di Mahir Digital saya bertindak sebagai marketplace spesialis atau mentor marketplace, yang mana nanti kalau ada pertanyaan terkait atau seputar marketplace, teman-teman bisa tanyakan ke saya teman-teman ya, yang mana nanti saya juga akan ada di grup teman-teman ya, yang nanti akan bisa bantu teman-teman juga ya. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasan. Jadi untuk marketplace sendiri akan ada banyak chapter ya, dari mulai pengenalan, terus optimasi tokonya, kemudian bagaimana datangin traffic, konten dan seterusnya ya, sampai ke nanti beriklan, sampai ke ujungnya nanti kita akan belajar bagaimana beriklan di Metasipas ya. Jadi iklan Metasipas itu adalah kita ngiklannya di Meta Ads ya, di Facebook atau Instagram, tapi kita ngarahin konsumen untuk check out-nya itu nanti di marketplace teman-teman ya, di Shopee, Tokopedia dan seterusnya ya. Jadi kita mulai dari sesi yang pertama dulu ya. Saya akan memperkenalkan dulu ke teman-teman bagaimana datanya, fakta, dan juga potensi perkembangan marketplace di Indonesia saat ini, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi ini beberapa contoh, ini beberapa pengalaman saya pribadi ya, yang mana sudah cukup banyak brand yang saya jalankan dari mulai berbagai industri juga ya, dari mulai herbal, fashion, skincare, asuransi, bank, dan masih banyak lainnya yang sudah pernah saya jalankan ya, resto, kuliner, cukup banyak teman-teman ya. Mungkin semoga bisa berbagi pengalaman ya ke teman-teman semuanya. Ini beberapa contoh hasil-hasil atau dokumentasi saya dan tim saat itu ketika beriklan di marketplace ya. Dan salah satu yang tertinggi adalah rekor itu ROAS-nya bisa mencapai 67 ya. Teman-teman tahu ROAS ya. ROAS itu omset dibagi dengan budget. Jadi kalau kita ngiklan 1 juta dapat omset 10 juta, maka ROAS-nya 10 juta dibagi sejuta, yaitu 10 gitu ya. Nah, ini salah satu rekor tertinggi, ROAS-nya bisa sampai 67. Bahkan ada yang 100 juga sebenarnya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di belakang atau setelah ini ya. Yang lain-lainnya juga banyak ya, rata-rata di bulan-bulan awal itu toko-toko yang saya handle, karena saya kebetulan juga nge-handle banyak brand sampai detik ini, itu di bulan-bulan awal ada yang tembus ratusan juta, ada yang 100 juta, ada yang tembus puluhan juta juga, masih awal-awal gitu ya. Nah, ada yang iklan 800.000 dapat 74 juta. Nah, intinya teman-teman kita akan bedah nih gimana caranya, strateginya, rahasianya berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir ngulik marketplace ya. Harapannya teman-teman adalah setelah ini bukan hanya saya saja yang bisa ngerasain ini semua, ya, saya juga berharap agar teman-teman juga bisa segera mendapatkan hasil dari marketplace ya, secara khusus ya. Amin. Jadi pastikan teman-teman simak materinya karena cukup banyak ya, cukup padat, dan praktekkan satu demi satu ya, satu demi satu, karena memang cukup komprehensif ya materinya, dan cukup banyak yang perlu teman-teman pahami dan kuasai. Oke, nah kita mulai dari pengenalan dulu ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut ya, teman-teman harus paham dulu kenapa sih perlu serius menguasai marketplace. Ya, segala sesuatu yang ingin teman-teman lakukan, tentunya teman-teman harus tahu dulu alasan yang kuat gitu ya. Strong why-nya kenapa sih harus menguasai marketplace. Kan channel jualan banyak, bisa di landing page, bisa di sosial media, bisa di WhatsApp. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus marketplace seperti itu ya. Nah, ada beberapa alasan yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah bisa dapetin omset itu benar-benar kapan aja ya, tanpa pemantauan yang ketat. Jadi mau lagi tidur, mau lagi pergi, mau lagi kerja, itu tetap bisa dapat omset selama kita sudah setting dengan benar dan tepat, teman-teman ya. Ini yang saya rasakan sekarang dan yang tidak saya rasakan dulu waktu saya dulu jualan di BBM, di WhatsApp ya, karena dulu saya waktu awal-awal mulai digital marketing itu jualannya masih serba manual ya, jadi harus dibalas dulu chat customernya baru bisa ada transaksi seperti itu ya. Nah, yang kedua, marketplace itu dianggap aman sama konsumen ya, karena memang buat bertransaksi itu kan uang yang masuk dari konsumen itu nggak langsung masuk ke penjual ya, masuk ke pihak marketplace dulu, barangnya dikirim dulu, barangnya sampai, baru uangnya diterima oleh penjual. Jadi dianggap aman ya. Dan poin nomor dua ini saya ingin berbagi cerita sedikit ya. Jadi dulu saya pernah ada pengalaman nge-handle sebuah brand cukup besar brandnya, yang mana funnelnya adalah masih dari iklan ke landing page lalu ke WhatsApp. Jadi closingnya di WhatsApp. Nah, sehari itu chat yang masuk bisa
sekitar 50 sampai 100 chat, teman-teman bayangin. Ya, yang nanya marketplace itu dari setiap hari ya, chat yang masuk itu bisa 5 sampai 10 orang. Rata-rata harga produk itu 200.000. Nah, waktu itu mereka nanya, udah tertarik nih, udah suka sama produknya, pengen beli, tapi nanyain ada Shopee-nya atau enggak, atau Tokped-nya. Ya, kebetulan waktu itu sayangnya belum punya. Jadi ya udah hilang begitu saja. Dan yang mana nominal cukup besar ya, satu produknya 200.000 dikali 10 konsumen yang nanya, berarti sehari saya kehilangan 2 juta. Ya kalau dikali sebulan kehilangan 60 juta, teman-teman. Ya bayangin kehilangan 60 juta rupiah, cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara nggak punya marketplace. Jadi pastikan teman-teman punya ya, karena supaya tidak merasakan yang saya rasakan itu lumayan banget. Kalau diingat-ingat lumayan perih juga ya, gara-gara nggak punya marketplace doang loh masalahnya ya. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Oke. Yang ketiga, otomatisasi bisnis. Jadi Anda nggak perlu ngelainin banyak chat ya buat naikin omset. Ini yang saya rasain juga. Jadi ketika ada campaign-campaign tertentu dari pihak marketplace, misalkan kayak 11.11, 12.12, ataupun campaign lainnya ya, itu kita merasakan kenaikan omset 5 sampai 6 kali lipat, tapi menariknya jumlah chatnya itu tidak bertambah banyak. Karena kalau misalkan kita jualan pakai funnel biasa ya, yang ke chat WhatsApp, itu kan kalau omsetnya mau naik, berarti ya jumlah chatnya juga biasanya ikut naik juga. Ya kalau jumlah chatnya naik, berarti kan antara kitanya lebih sibuk atau ya kita harus hire orang lebih banyak lagi kayak gitu ya. Jadi, nah di marketplace itu tidak seperti itu. Enaknya omset bisa naik tanpa kitanya lebih sibuk, tanpa adminnya juga jadi lebih sibuk gitu. Jadi worth it banget lah menurut saya. Dan itu yang bisa teman-teman rasakan kalau punya marketplace gitu ya. Yang keempat, banyak fitur-fitur dan program dari marketplace buat meningkatkan penjualan. Nah, ada banyak promo, voucher, gratis ongkir. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa banyak konsumen yang pengen check out-nya di marketplace. Udah tertarik, udah suka sama produknya, tapi pengen belanjanya di Shopee, Tokopedia, dan seterusnya. Kenapa? Karena selain dianggap aman, juga karena ada banyak promo-promo yang nggak ada di tempat lain selain di marketplace, gitu ya. Khususnya utamanya itu gratis ongkir, teman-teman. Jadi, itu salah satu alasan kenapa check out-nya di marketplace ya. Kenapa konsumen itu suka? Karena banyak promo dan voucher-voucher. Yang kelima, yang perlu teman-teman pahamin, marketplace itu tempatnya orang-orang untuk belanja. Ya, beda sama sosial media nih. Kalau sosial media kan, intinya orang tuh main sosmed ngapain sih ya? Pasti antara kalau nggak nyari hiburan, nyari konten referensi kuliner, nyari referensi tempat jalan-jalan, tempat nongkrong, atau ya stalking atau bersosial gitu ya. Tujuan utama orang tuh kalau sosial media bukan buat belanja ya. Kalau di marketplace itu beda. Kalau kita masuk ke marketplace, buka marketplace Shopee, Tokopedia dan seterusnya ya, itu isinya 90% adalah orang-orang yang udah siap ngeluarin uang, orang-orang yang udah emang mau belanja gitu ya. Pertanyaannya, orang-orang tersebut ngeluarin uangnya kemana? Ke toko orang lain apa ke toko Anda? Gitu ya. Pastikan teman-teman pengennya ya ke toko saya lah, ngapain ke toko orang lain kan gitu ya. Nah, makanya pastikan kita juga ada di marketplace. Jadi pastikan kita hadir, kita ada di tempat yang memang isinya orang-orang yang udah siap ngeluarin uang. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi semoga dengan adanya pemahaman ini Anda jadi sadar, Anda jadi memahami bahwa penting loh untuk kita segera punya marketplace ya, khususnya di zaman sekarang ya. Nah, kalau kita ngomongin zaman sekarang ini, bahkan brand-brand besar ya teman-teman, yang nggak cuma brand-brand yang menengah atau yang kecil atau UMKM saja, bahkan brand yang sudah besar pun juga sudah punya toko di marketplace, entah Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Kenapa? Ya saya yakin karena mereka memahami faktor-faktor tadi gitu ya, bukan cuma sekedar ngejar ngejar keuntungan semata, tapi karena memang mereka tahu ada peluang dan potensi yang bisa digarap, tapi kalau misalkan nggak punya itu susah. Kalau nggak punya marketplace itu susah, teman-teman. Jadi pastikan dia brand besar aja punya, apalagi mungkin kita yang masih menengah atau mungkin masih baru, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman punya juga ya. Lalu apalagi kenapa sih kita perlu banget punya marketplace gitu ya, sebelum kita nanti belajar lebih dalam nih teman-teman ya. Nah, intinya memang di marketplace itu bisa jadi tempat atau ladang terbesar buat ngasilin omset. Kenapa? Karena ada fitur yang namanya live shopping. Nah, live shopping ini pengalaman belanja yang luar biasa banget. Jadi benar-benar antara penjual dan pembeli itu bisa interaksi langsung, bisa tanya jawab langsung, bisa ditunjukin langsung nih produknya secara live, ya, dan bisa transaksi langsung, dan biasanya ada promo juga di saat live, ya. Biasanya ada momen-momennya di jam-jam tertentu. Wah, ini keren banget, luar biasa banget. Dan banyak, baik dari sisi seller maupun dari kreator, yang bisa dapat omset jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, cuman gara-gara Shopee Live. Dan berita baiknya nih, berita baiknya teman-teman, ya fitur Shopee Live, sorry, fitur Live yang paling populer itu justru adanya di Shopee Live, ya bukan TikTok Live. Jadi ya beruntung banget lah kita belajar duluan ya marketplace-nya, khususnya Shopee teman-teman. Jadi Shopee Live ternyata tuh paling populer ya. Ini udah dicek ya berdasarkan data dan artikel manapun. Jadi beruntung banget lah kita belajar Shopee duluan teman-teman ya. Nah kalau saya analogikan marketplace tuh kayak gimana sih analoginya? Analoginya marketplace itu kayak sebuah mall ya, teman-teman tahu mall ya. Jadi di mall itu kan sudah tiap hari pengunjungnya juga udah ramai, sudah banyak gitu ya. Dan di dalam mall itu kan ada berbagai banyak toko-toko di dalamnya. Nah, ibarat kata kita nih yang jualan di marketplace, marketplace atau misalkan Shopee ya. Shopee itu kayak mallnya. Nah, kita yang jualan di Shopee itu seperti kita yang jualan di seperti tenan-tenan yang jualan di mall seperti ini. Gitu ya. Nah, prinsipnya kan setiap hari pengunjung mall itu udah rame. Ya, tinggal PR-nya atau apa namanya tugas kita adalah gimana caranya pengunjung mall yang udah rame tadi bisa mengunjungi toko-toko kita. Ya, mungkin dengan pasang banner, mungkin dengan kasih apa namanya sales ya salesnya atau SPG atau ya sales atau SPG-nya taruh di depan ya, terus
kasih penawaran tertentu, ajak lihat koleksinya ke dalam toko seperti itu ya. Intinya kita lakukan seperti itu tapi di online, teman-teman ya. Analogi seperti itu ya. Jadi tugas kita membuat orang-orang yang sudah ada nih di Shopee, di marketplace itu bisa jadi mampir ke toko kita dengan berbagai penawaran dan hal-hal menarik lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita ini sedikit aja ya tentang marketplace. Jadi marketplace itu ada banyak ya, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, itu juga termasuk marketplace, teman-teman ya. Nah, marketplace itu apa sih? Ya simpelnya pihak perantara ya, yang mengakomodasi penjual dan juga pembeli di dunia maya ya, yang mana tidak hanya perantara aja tapi juga menyediakan fitur dan fasilitas pembayarannya juga gitu ya. Dan marketplace itu kalau di Indonesia itu ada Shopee, Tokopedia, itu ya, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak. Kalau di luar negeri ada banyak ya, internasional gitu ya, ada Amazon, Alibaba, eBay dan lain-lain. Ya ini sedikit aja ya, intinya teman-teman juga saya yakin udah tahu ya. Nah, marketplace itu kan ada banyak ya, tadi saya juga udah sebut ya, khususnya kita ngomongin gak usah jauh-jauh yang internasional dulu ya, kita ngomongin yang lokal dulu. Ya pilihannya kan ada banyak, tapi kira-kira dari mana dulu ya kita bisa prioritaskan gitu ya. Nah, jawabannya kalau teman-teman punya kapasitasnya, kalau teman-teman punya sumber dayanya dan teman-teman tahu tuh ya toolsnya yang bisa mengendalikan ya, upload satu kali bisa terupload ke semua marketplace. Kalau teman-teman tahu toolsnya, silahkan langsung mulai di semua platform. Tapi kalau teman-teman masih terbatas ilmunya, terbatas sumber dayanya, kapasitasnya, mulai dari satu dulu ya. Satunya itu apa? Satunya bisa kita mulai dari Shopee dulu ya. Kenapa Shopee dulu? Ini ada datanya teman-teman ya. Jadi berdasarkan data di Indonesia, potensi marketplace di Indonesia itu terbesar nomor satunya masih Shopee ya, dari data 2023, 2024, bahkan sebelumnya nih 2022, 2021, nomor satunya itu sampai detik ini juga masih Shopee nomor satunya ya, dengan total pengunjung sudah mencapai 167 juta orang ya di Indonesia. Artinya apa? Artinya udah setengah setengah lebih dari penduduk Indonesia itu adalah pengunjung Shopee. Berarti banyak banget teman-teman. Ya, baik lagi prinsip jualan kan, di mana ada orang paling banyak ngumpul di satu tempat, disitulah kita ya jualan gitu ya kurang lebih. Jadi itu alasannya kenapa kita harus mulai di Shopee terlebih dahulu. Oke? Oke, itu aja teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke materi bagaimana mindset ya yang tepat dan persiapan apa saja sebelum kita menjalankan toko di Shopee dan bisa menghasilkan apa namanya omset yang besar di Shopee di marketplace ya. Itu aja, sampai berjumpa lagi di materi berikutnya.